Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Typhoid Fever. Next. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Amirah Hania, yang kedua ada Eriansah Cikas Mararingin, yang ketiga ada Muhammad Raihan Kurniawan atau saya sendiri. Next. Adapun materi yang kelompok kita akan bahas, yang pertama ada pengertian tipes, yang kedua ada etiologi, ketiga ada manifestasi klinis, keempat ada pencegahan, 5 ada pathway, 6 ada faktor yang mempengaruhi, dan terakhir ada komplikasi. Next. Slide ini akan dibacakan oleh saudara Eriansah Cikas Mararingin. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama itu pengertian tipes. Demam tifoid atau tipes adalah penyakit infeksi bakteri pada usus halus dan terkadang pada aliran darah yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa atau Salmonella paratipi A, B, dan C. Dalam masyarakat, penyakit ini dikenal dengan nama tipes atau typhus. Tetapi dalam dunia kedokteran disebut typhoid fever atau typhus abdominalis karena berhubungan dengan usus di dalam perut. Next. Lalu yang kedua ada etiologi. Penyakit tipes atau typhus abdominalis merupakan penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman yang tercemar oleh bakteri Salmonella typhosa melalui food and waterborne disease. Seseorang yang sering menderita penyakit tipes menandakan bahwa dia mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri ini. Next. Lalu yang ketiga ada manifestasi klinis. Yang pertama itu ada mual. Mual ini disertai muntah. Lalu yang kedua ada pusing. Pusing ini disertai nyeri pada kepala. Lalu yang ketiga ada ruam. Ruam ini muncul pada kulit berupa bintik-bintik kecil berwarna merah muda. Lalu yang keempat ada nyeri. Nyeri ini terdapat pada otot. Lalu yang kelima ada sakit perut. Sakit perut ini disertai diare atau sembelit. Lalu yang keenam ada demam. Demam tinggi ini dengan suhu 39 sampai 40 derajat Celcius. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amirahannya. Baik, terima kasih Eriansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan serta pathway dari penyakit tipes ini. Lalu yang pertama ada cara pencegahannya dengan mencuci tangan, selalu mencuci tangan sebelum makan serta sebelum menyiapkan makanan agar kita terhindar dari bakteri Salmonella typhosa. Lalu yang kedua ada makan makanan yang bersih dan sehat dengan tidak memakan makanan yang sudah terkontaminasi serta kotor. Lalu yang terakhir ada menjaga kebersihan dengan tidak berada di lingkungan yang kotor. Next. Ada pathway. Yang pertama, makanan yang terinfeksi bakteri Salmonella typhosa masuk melalui mulut, lalu menuju ke saluran pencernaan. Saat masuk ke saluran pencernaan akan menuju ke lambung. Nah, di lambung ini bakteri Salmonella typhosa dapat mati dimusnahkan oleh asam lambung ataupun dapat langsung diserap oleh usus halus. Setelah diserap oleh usus halus, bakteri akan memasuki aliran darah sistemik yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kelenjar limfoid usus halus, yang kedua ada limfa, yang ketiga ada endotoksin. Saat masuk ke kelenjar limfoid usus halus, akan menjadi tukak, lalu akan terjadi perdarahan dan perforasi. Lalu akan mengakibatkan risiko defisit volume cairan dan terjadi nyeri raba. Lalu saat masuk ke limfa, akan menjadi splenomegali, lalu lambung akan tertekan sehingga akan menyebabkan mual, anoreksia, serta perubahan nutrisi.
Lalu saat masuk ke endotoksin akan mengakibatkan hipotermi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan Kurniawan. Terima kasih, Amira. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kejadian demam tifoid atau tipes. Yang pertama, ada usia. Pada usia 3-19 tahun, peluang terkena demam tifoid lebih besar. Orang pada usia tersebut cenderung memiliki banyak aktivitas di luar rumah dan kurang memperhatikan higienis dan sanitasi makanan. Pada usia-usia tersebut, orang akan cenderung memilih makan di luar rumah atau jajan di sembarang tempat yang tidak memperhatikan higienis dan sanitasi makanannya. Insiden terbesar demam tifoid terjadi pada anak sekolah. Berkaitan dengan faktor higienitas, kuman Salmonella typhi banyak berkembang biak pada makanan yang kurang terjaga higienitasnya. Yang kedua, ada status gizi. Status gizi yang kurang akan menurunkan daya tahan tubuh sehingga anak muda terserang penyakit, bahkan status gizi yang buruk akan menyebabkan tingginya angka mortalitas. Yang ketiga, ada riwayat penyakit. Riwayat penyakit demam tifoid dapat terjadi dan berlangsung dalam waktu yang pendek pada mereka yang mendapat infeksi ringan, dengan demikian kekebalan mereka juga lemah. Riwayat demam tifoid ini terjadi bila pengobatan sebelumnya tidak kuat. 10% dari demam tifoid yang tidak diobati akan mengakibatkan timbulnya riwayat demam tifoid. Riwayat demam tifoid dipengaruhi oleh imunitas, kebersihan, konsumsi makanan, dan lingkungan. Next. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi yang sering terjadi pada demam tifoid adalah perdarahan usus dan perforasi. Perdarahan usus dan perforasi merupakan komplikasi serius dan perlu diwaspadai. Sekitar 5% penderita demam tifoid mengalami komplikasi ini. Komplikasi lain yang lebih jarang antara lain pembengkakan dan peradangan pada otot jantung atau miokarditis, pneumonia peradangan pankreas atau pankreatitis, infeksi ginjal atau kantung kemih, infeksi dan perkembangan selaput otak atau meningitis, serta timbulnya masalah psikiatri seperti mengigau, halusinasi, dan paranoid psikosis. Next. Kelompok kami mempunyai cuplikan video proses perjalanan penyakit tifoid. Typhoid remains one of the oldest global health concerns, resulting in 12 million cases and 128,000 deaths each year. Typhoid disproportionately affects children and adolescents in low, middle-income countries. It causes them to miss school and is an economic burden on families due to medical and transport expenses and time lost from work to care for a sick child. Typhoid is caused by a bacteria called Salmonella typhi, which contaminates drinking water and enters the body via the intestines, spreading the blood. Spread of disease is exacerbated by antibiotic resistance and chronic salmonella carriers who don't know they're infected but perpetuate the infection cycle by contaminating the food chain. Virulence molecules such as typhoid toxin enable Salmonella typhi to evade the immune system, thus causing disease. Understanding how the virulence molecules work is vital to combating typhoid. The Hubbard Lab have been looking at how typhoid toxin hijacks cell biology. Typhoid toxin damages DNA and accelerates cellular via senescence, rendering human cells more susceptible to infection. Can the presence of senescence biomarkers increase the effectiveness of diagnostic surveillance to help control typhoid? By discovering how infection works, we'll be better placed to discover new strategies to control it and eventually eliminate Salmonella typhi from the planet.
Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.